Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di MDP Pegadaian. Kali ini bersama saya Dwi, kita akan masuk ke sesi Value Creation. Setelah mengikuti sesi ini, teman-teman bisa merancang High Level Product Specification atau yang biasa disingkat dengan HLPS. Kemudian teman-teman juga bisa merancang Full Life Cycle Use Case dari produk atau jasa yang akan teman-teman berikan kepada end usernya teman-teman nanti. Value creation menjadi penting setidaknya karena dua alasan. Yang pertama adalah kita ingin mengetahui lebih jauh bagaimana end user kita menggunakan produk, end user kita menyelesaikan masalah mereka, bagaimana end user kita merekomendasikan produk atau jasa kepada orang lain. Yang kedua, value creation memberikan kita arahan untuk membuat produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan dari end user kita dalam menyelesaikan masalah mereka. Ini bukan tentang teknologi, ini bukan hanya tentang fitur, tetapi lebih kepada penyelesaian masalah yang kita berikan kepada user kita ketika mereka sedang menghadapi permasalahan. Melalui produk atau jasa, kita memberikan nilai kepada end user kita. Kemudian kita melakukan observasi kepada end user kita. Bagaimana perilaku mereka, apa kebiasaan mereka, bagaimana mereka memilih produk, dan seterusnya. Penggabungan dari dua hal tersebut kita sebut dengan High Level Product Specification, di mana kita memberikan gambaran tentang bagaimana produk atau jasa kita membantu permasalahan dari end user kita. HLPS sendiri merupakan sketsa, gambar, tampilan visual, atau wujud produk yang nanti bisa digunakan oleh user dalam menyelesaikan permasalahan mereka. HLPS sebetulnya dirancang dari informasi-informasi yang sudah teman-teman kumpulkan sebelumnya ketika merancang profil end user atau ketika merancang persona. Sehingga HLPS merupakan kelanjutan dari rancangan teman-teman di perancangan profil end user maupun di perancangan user persona. Untuk mempermudah, saya punya contoh HLPS berikut ini. HLPS dari Lifetime and Supply, sebuah produsen untuk perawatan badan yang memproduksi alat mandi, memproduksi snack, kemudian memproduksi alat cukur. Mereka menawarkan diri untuk menyelesaikan permasalahan kepada end user mereka, dan mereka menjelaskan bagaimana cara kerja mereka, kemudian mereka menjelaskan apa perbedaan mereka dengan produsen yang lain, kemudian kenapa harus membeli di Lifetime and Supply. Pada konteks ini, yang membedakan mereka dari produsen yang lainnya adalah fasilitas free shipping atau gratis pengiriman kepada end user. Nah, HLPS sendiri berarti adalah gambaran secara spesifik mengenai jasa ataupun produk kalian yang akan kalian sampaikan kepada end user kalian masing-masing. Kriteria HLPS yang baik terdiri dari beberapa hal. Yang pertama adalah mengandung aspek visual yang relevan. Artinya nanti end user kalian bisa tahu kalian itu produknya apa, kalian itu usernya siapa saja, kemudian jasa kalian apa saja, dan fasilitas apa saja yang kalian berikan kepada end user kalian. Kriteria berikutnya, fokus kepada manfaat, bukan hanya fokus kepada fungsi ataupun teknologi. Artinya teman-teman di HLPS perlu menuliskan manfaat apa yang didapatkan jika end user menggunakan fasilitas atau menggunakan jasa maupun produk yang teman-teman rancang sebelumnya. Kriteria yang ketiga adalah bersifat high level, tidak terlalu detail tapi juga tidak terlalu teknis. Ini menggambarkan tentang cara kerja solusi yang teman-teman berikan kepada end usernya teman-teman semua secara singkat. Berikutnya adalah tepat sasaran, sesuai dengan persona atau profil end user yang teman-teman sudah rancang sebelumnya. Sehingga HLPS ini membantu untuk menggambarkan siapa usernya, kemudian apa fasilitas atau solusi yang teman-teman berikan. Kemudian yang terakhir adalah terbuka pada proses iterasi atau perbaikan yang sifatnya fleksibel. Artinya, HLPS yang sudah teman-teman buat, ini sifatnya sangat bisa berubah, sangat bisa dilakukan iterasi atau iteratif, berulang kali sesuai dengan observasi yang teman-teman lakukan di end user. Mungkin ada perilaku yang berubah atau mungkin ada perilaku yang sebelumnya tidak sempat teramati, sekarang teman-teman ingin merubah LPS-nya, sangat dimudahkan sekali atau sangat bisa dilakukan ketika teman-teman merancang HLPS. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika kita sudah merancang HLPS? Kita bisa melakukan uji secara sederhana melalui life cycle use case. Apa itu life cycle use case?
life cycle use case adalah gambaran dari sebuah proses yang dilalui oleh user kita, dari mulai dia menemukan permasalahan, dari mulai dia menemukan solusi, sampai dia merekomendasikan solusi tersebut kepada orang lain. Ya, jadi gambaran penuh bagaimana seorang user menemukan permasalahan, kemudian menemukan alternatif solusi, kemudian dia merasakan manfaatnya, sampai dengan dia merekomendasikannya kepada orang lain. Secara umum, full life cycle use case terdiri dari 10 tahapan, teman-teman. Yang pertama adalah menentukan kebutuhan katalis untuk mengambil tindakan. Artinya di sini user mulai menemukan permasalahan. Yang kedua, user mulai mengetahui tentang opsi apa saja yang bisa dimiliki. Kemudian menganalisis opsi tersebut, memperoleh produk atau jasanya teman-teman, membayar produknya teman-teman, memasang dan mengatur produk, kemudian menggunakan dan mendapatkan produk tersebut, dan menilai manfaat yang diperoleh dari menggunakan jasa atau produknya teman-teman, dan diakhiri dengan memberitahu produk teman-teman kepada orang lain. Agak membingungkan kan? Nah, karena itu saya akan memberikan contoh. Saya punya seorang teman, namanya Ardi. Ardi adalah mahasiswa tingkat akhir yang sangat fokus kepada kesehatan dirinya. Sehingga dalam case ini saya ingin mengajak Ardi untuk memilih makanan sehat. Ardi kemudian mencari beberapa sumber, beberapa literatur, beberapa berita tentang bagaimana makanan sehat berdampak kepada diri, kemudian bagaimana mencari makanan sehat di sekitar mereka. Kemudian Ardi mencari informasi tersebut, kemudian mencari informasi, sampai akhirnya Ardi menemukan beberapa alternatif yang bisa dia pilih. Apakah itu makanan yang berbahan dasar tumbuhan, apakah berbahan dasar daging, dan lain sebagainya. Ya, Ardi menemukan beberapa solusi dari hasil pencarian informasi yang dia lakukan. Sampai pada akhirnya Ardi menemukan solusi yang dia anggap cocok dengan dirinya, yaitu memilih makanan yang berbahan dasar sayuran. Nah, kemudian Ardi memakan makanan tersebut berbahan dasar sayuran, sampai akhirnya Ardi setuju untuk membayar sekian rupiah untuk makanan yang baru saja ia konsumsi. Nah, setelah Ardi mengkonsumsi, kemudian Ardi berpikir, berapa lama saya harus makan ini terus-menerus? Di mana saya bisa mendapatkan produk ini? Kemudian apa manfaatnya jika saya terus-menerus mengkonsumsi makanan sehat ini? Nah, Ardi bertanya kepada dirinya sendiri sambari Ardi terus memakan makanan sehat tersebut. Sampai pada akhirnya Ardi merasakan manfaatnya sekarang, bahwa hidupnya menjadi lebih sehat, kemudian badannya menjadi lebih terasa ringan, sehat, dan seterusnya. Nah, ketika Ardi sudah merasakan manfaat tersebut, Ardi mulai memberikan rekomendasi nih kepada teman-temannya untuk mengikuti jejaknya dalam memakan makanan sehat berbahan dasar tumbuhan. Nah, dari use case ini kita bisa melihat bahwa Ardi memulai cerita dengan mencari makanan sehat melalui berbagai media, kemudian dia mulai mencoba makanan tersebut, kemudian dia mulai merasakan manfaatnya, sampai dengan dia memberikan rekomendasi kepada teman-temannya yang lain. Dalam perancangan full life cycle use case ini, ada dua kuncinya teman-teman. Yang pertama adalah iterasi, dan yang kedua adalah observasi. Ketika teman-teman merancang use case ini, semuanya secara ideal teman-teman bisa merancang. Tetapi ketika kita turun ke fase observasi nanti, kita mungkin akan menemukan ketidaksesuaian rancangan kita dengan apa yang terjadi di lapangan. Sehingga proses perbaikan, kemudian proses observasi ulang pasti bisa dilakukan dan pasti akan dilakukan untuk memperbaiki berbagai macam proses di dalam use case yang teman-teman rancang. Nah, sampai di sini sudah mengerti kan teman-teman tentang HLPS dan tentang use case? Jadi, saya masih tunggu HLPS dan use case-nya teman-teman terkait dengan produk atau jasa yang teman-teman rancang. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di sesi-sesi yang lainnya.